Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di penghujung tahun 2021, kita bersyukur kita menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Walaupun memang 1 tahun perjalanan ini ada tantangan pergumulan yang kita hadapi bersama, tapi kita bersyukur Tuhan menyertai kita, menjaga kita. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yeremia pasal 3. Di sini kita melihat kedukaan hati Tuhan kepada umat pilihannya Yehuda, di mana mereka meninggalkan Tuhan, disebut dengan istilah bersundal, menjadi pelacur. Karena meninggalkan Tuhan dan datang kepada Tuhan-Tuhan yang lain yang bukan Tuhan. Mereka menyembah berhala seperti seorang pelacur. Ia datang kepada laki-laki lain dan banyak laki-laki lain yang didatanginya dan meninggalkan suaminya. Nah, ini suatu kedukaan bagi seorang suami. Di ayat pertama berkata begini, firman-Nya, jika seorang menceraikan istrinya lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di mana engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menanti kekasih seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinahmu dan dengan kejahatanmu. Jadi ini suatu kejahatan yang luar biasa. Seperti renungan kita kemarin di pasal 2 juga Tuhan katakan itu kejahatannya meninggalkan jalan Tuhan. Nah, inilah kelemahan umat Yehuda. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat setelah kerajaan Salomo, negeri itu menjadi pecah ya, bagi dua. Nah, Tuhan kasih bicara kepada umat Yehuda dengan mendisiplin atau menghukum pertama Israel yang adalah saudaranya, ya, saudara tua lah dikatakan begitu. Dengan harapan Yehuda mau belajar daripada Israel supaya Yehuda tidak mengikuti jejak Israel. Tetapi ternyata Yehuda mengikuti jejak itu, ya, itu yang mendukakan hati Tuhan. Di ayat 11 berkata begini, dan Tuhan berfirman kepadaku, Israel perempuan murtad itu membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda, perempuan yang tidak setia itu. Jadi dua ini kakak adik disebut. Israel, yaitu ada 10 suku, sudah terlebih dahulu memang cemar dan didisiplin oleh Tuhan. Tetapi Yehuda rupanya juga tetap melakukan dosa yang sama. Ayat 12, pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara, katakanlah, kembalilah hai Israel perempuan murtad. Demikianlah firman Tuhan, mukaku tidak akan muram terhadap kamu sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan, tidak akan murka untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta birahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Israel ya diminta untuk bertobat, untuk kembali dan akan dipulihkan yang utara, ya. Ya. Yeremia berbicara bahwa Israel ya akan dipulihkan oleh Tuhan dengan catatan apa? Ya, mengakui kesalahan. Hanya akuilah kesalahanmu, dengan kata lain bertobat. Jadi umat pilihan ini Israel ya akan dipulihkan manakala mereka bertobat. Ya, bertobat meninggalkan perbuatan-perbuatan yang cemar itu, meninggalkan persundalan mereka. Nah, demikian juga Yehuda tentunya tetap Tuhan kasihi. Di ayat 14, kembalilah hai anak-anak yang murtad. Demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuhan atasmu, aku akan mengambil
kamu seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion, Yerusalem ya. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada waktu itu, Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan ke Yerusalem, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Pada masa itu, kaum Yehuda akan pergi kepada kaum Israel, dan mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Jadi akan ada pemulihan ya, baik bagi Israel maupun Yehuda ya. Tetapi catatan adalah mereka harus bertobat, mereka harus kembali kepada Tuhan ya, kembali kepada Tuhan, harus mengakui Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan dengan jelas berkata bahwa mereka murtad. Jadi baik Israel maupun Yehuda, kelemahan mereka ini adalah meninggalkan jalan Tuhan. Dengan kata lain murtad. Ya, berkali-kali mereka, kalau kita lihat sejarahnya, ya terlalu mudah mereka mengikuti Allah-Allah lain. Ini bahaya ya. Nah, inilah godaan bagi umat pilihan Allah, dan itu juga yang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang kalau kita belajar dari kehidupan bangsa Israel, bisa karena mereka menghadapi masalah, baru mereka mencari Tuhan-Tuhan yang lain. Misalnya, waktu Musa naik ke atas gunung dan dinantikan kok belum datang, umat itu sudah mulai gelisah dan berusaha supaya membuat Allah. Ya, dibuatlah lembu emas, padahal Harun ada di situ dan Harun setuju juga kan. Nah itu. Nah kadang-kadang mereka juga jatuh ketika sukses, udah bahagia. Dalam kisah para di raja-raja ya, kita lihat, wah, atau hakim-hakim juga begitu. Pada saat dia naik puncak, wah mereka malah menyembah berhala. Jadi ya baik pada masa sukar maupun pada saat bahagia ada kecenderungan digoda, dan itu juga terjadi dalam hidup kita. Nah ada banyak orang yang akhirnya datang kepada kekuatan-kekuatan lain, kepada kuasa-kuasa kegelapan yang mereka menyadari bahwa tidak salah ya, karena misalnya karena sakit, tidak apa-apalah datang ke dukun begitu ya, kan kita kan sakit, mau pokoknya sembuh. Nah ini persoalannya, dan banyak orang lakukan. Nah di sisi yang lain, pada saat sukses sudah banyak uang, bahagia, ya justru lupa sama Tuhan juga, karena berkat-berkat itu membawa mereka jauh daripada Tuhan. Jadi kecenderungan untuk berzina, bersundal, dengan pengertian di sini adalah meninggalkan jalan Tuhan, itu sangat besar dalam hidup kita. Ya, sangat besar, dan itu terjadi dalam bangsa Israel dan Yehuda. Tetapi lihat bahwa ya Tuhan mendisiplinkan mereka, ya murka kepada mereka. Nah, kalau mereka bertobat, mereka akan dipulihkan kembali. Di ayat 22 berkata begini, kembalilah hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Kembalilah. Kalau banyak orang-orang saat ini meninggalkan jalan Tuhan, ya hati Tuhan sebenarnya melekat kepada mereka, karena Tuhan mengasihi mereka, dan ini adalah seruan untuk kembali bertobat, ya bertobat. Ya, inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Ini respon mereka ya. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Mereka menyadari penyembahan berhala itu sebenarnya sia-sia. Penyembahan berhala itu tidak berguna, tidak bisa buat apa-apa. Hanya Tuhan yang menyelamatkan ya. Mereka meresponinya. Tetapi berhala yang memalukan itu menelan segala hasil jerih lelah nenek moyang kita dari masa muda kita, kambing domba mereka dan lembu-lembu mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka.
Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu, dan biarlah noda kita menyelimuti kita, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, yakni kita dan nenek moyang kita dari masa muda kita sampai hari ini, dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya Tuhan terus-menerus mengingatkan umat ini, berbicara kepada umat, tetapi ketika umat itu bersundal, berzina, ya menyembah berhala, ya mereka memang tidak mau tahu tentang Tuhan, tidak mau mendengar suara Tuhan, hingga nanti pada saat didisiplin oleh Tuhan karena memang Tuhan murka kepada mereka. Jadi dalam masa pelayanan Yeremia, di sini adalah kalau boleh dikatakan puncak kedegilan hati umat itu, umat Yehuda secara khusus, karena Yeremia nanti membicarakan hal ini supaya mereka bertobat, tetapi mereka tidak mau tahu, dan puncaknya adalah ya mereka harus dibuang ke Babel, ya. Tetapi dalam Yeremia pasal 3 kita lihat bagaimana seruan Yeremia kepada umat itu supaya umat itu nanti bertobat, ya. Jadi memang nggak mungkin dipulihkan lagi angkatan ini, itu maksudnya. Nah, angkatan sebelumnya masih, tetapi angkatan ini tidak bisa lagi karena memang putusan Allah sudah final, ya, sehingga nanti mereka akan dibuang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat pelajaran penting pada pagi hari ini. Pertama, ketika kita melihat ada orang-orang lain yang melakukan kejahatan kemudian didisiplin oleh Tuhan, ini harusnya membuat kita sadarlah dengan perbuatan kita. Kenapa kita harus melakukan hal yang jahat, yang meninggalkan jalan Tuhan. Jadi bertobatlah, ya, sama seperti bangsa Yehuda melihat Israel telah terlebih dahulu didisiplin oleh Tuhan. Mestinya Yehuda bertobat, ya, pelajaran penting. Tetapi mereka tidak bertobat dan akhirnya dihukum. Yang kedua, ya, Tuhan tetap mengasihi dan rindu kita kembali kepadanya. Ya, kembalilah dan Tuhan akan adakan pemulihan manakala kita bertobat. Akuilah kesalahanmu. Jadi baik Israel maupun Yehuda akan datang kepada Tuhan, akan datang ke Yerusalem, ke Sion, ya, bahkan bangsa-bangsa lain, dengan catatan ada pertobatan. Nah, kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita dalam perjalanan hidup ini untuk tetap setia. Bisa saja kita jatuh dalam dosa, tetapi jangan terus berada di kubangan dosa itu. Ya, keluar dari kubangan dosa, bersihkan diri, tahirkan diri, ya. Datang kepada Tuhan, mohon ampun di hadapan Tuhan, dan ikutilah jalan Tuhan. Maka kita akan dipulihkan, kita akan mengalami sukacita, kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Mungkin 1 tahun ini, ya, ada perbuatan-perbuatan kita yang salah, yang keliru, penuh dosa. Ya, mohon ampun, ini hari terakhir di tahun 2021. Kita mohon ampun di hadapan Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ya, supaya apa? Di tahun 2022 kita masuk dengan sesuatu yang baru, ya, hubungan baru dengan Allah, hubungan karib dengan Allah, dan yakin walaupun nanti memang akan ada masalah pergumulan yang mungkin lebih dahsyat, lebih luar biasa di tahun depan, besok udah tahun depan, ya, tetapi kita dengan bersandar kepada Tuhan, percayalah dengan firman Tuhan, Tuhan memelihara kita, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kita. Jadi jangan takut untuk masa yang ke depan, sebab sesungguhnya rancangan Allah bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, ya, dimanapun kita berada tetaplah bersukacita. Kita mau berkata hari ini, selamat tinggal tahun 2021, selamat datang tahun 2022. Tuhan memberkati kita.